Persada Hospital. Hari ini saya berkesempatan untuk memperagakan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pak, Ya, dengan Bapak siapa? saya dengan Bapak Adi. Oh, Bapak Adi. Ya, Pak, perkenalkan saya Rawat Lintang. Saya bertugas sore ini ya, dari jam 2 sampai jam 9. Mas, sekarang ada keluhannya apa? Sekarang yang dirasa ini Mbak, batuk, pilek, sama tadi pagi sempat ada rasa sesak juga. Oh gitu, ya sudah. Ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya pernafasannya. Cukup di sini aja sih, kurang lebih ya nanti 10 menit nanti di tempat tidur sini aja gitu. Kalau gitu saya ini dulu ya, persiapkan untuk alatnya ya. Nanti Iya saya Mbak. kembali lagi. Iya. Alat yang kita siapkan, sarung tangan, kemudian stetoskop, penggaris, kemudian ada spidol, penlek, dan saturasi oksigen. Sesuai tadi ya yang saya janjikan tadi, jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan. Bapak nanti cukup di sini. Pak Adi, ini Bapak sekarang usianya berapa? 27 tahun. 27 tahun ya. Agama? Islam. Agamanya Islam. Ini yang paling dikeluhkan sekarang apa ini Pak? Lebih ke batuk, pilek, sama sesaknya sih. Batuk, sesaknya udah mulai kapan sama batuknya? Mulai semalam Mbak. Semalam ya. Iya. Batuknya bisa keluar dahak? Dahaknya susah dikeluarkan. Susah dikeluarkan. Iya. Tapi sempat ada yang keluar nggak dahaknya? Ada tapi sedikit Mbak. Sedikit ya. Kira-kira warnanya? Warnanya masih bening. Warnanya masih bening ya. Kemudian ini enggak di rumah ada anggota keluarga yang sempat ada keluhan kayak gini juga nggak? Sesak sama batuk? Nggak ada ya. Kalau mungkin di lingkungan kerja? Nggak ada. Nggak ada ya. Merokok nggak? Dulu sempat tapi sekarang sudah enggak. Setelah anamnesa, kita anjurkan pasien untuk melepas baju dan melakukan pemeriksaan. Perlu kita perhatikan pada pemeriksaan fisik sistem pernafasan, yang pertama adalah airway, yaitu kaji jalan nafas adanya sumbatan atau tidak dengan look, listen, feel. Jalan nafas clear bila look didapatkan dada dan perut bergerak harmonis. Listen, suara pelan dan halus. Feel, terasa hembusan nafas. Adanya obstruksi parsial bila look, dada dan perut bergerak. Listen, terdengar suara nafas tambahan seperti snoring, gargling, dan stridor. Feel, hembusan nafas terasa. Didapatkan obstruksi total bila look, dada dan perut bergerak paradoksal. Listen, suara nafas tidak terdengar. Feel, hembusan nafas tidak terasa. Apnea bila look, dada dan perut tidak bergerak. Listen, suara tidak terdengar. Feel, hembusan nafas tidak terasa. Selanjutnya, inspeksi area wajah, apakah pasien tampak sesak, adanya pernafasan cuping hidung, push lip breathing, dan cyanosis di bibir. Untuk area leher, kita lihat apakah ada pembesaran vena jugularis, deviasi trakea, dan tarikan otot bantu nafas. Selanjutnya, bagian dada, apakah tampak jejas, massa, ada gerakan dada tertinggal, flail chest, pernafasan asimetris. Lalu kita lihat bentuk dada pasien, apakah normal atau tampak seperti pigeon chest, barrel chest, dan funnel chest. Hitung RR pasien, apakah normal. Lalu kaji pola nafas, apakah terjadi tachypnea atau bradypnea. Inspeksi area telapak tangan, apakah tampak cyanosis dan clapping finger, serta cek saturasi oksigen. Selanjutnya melakukan palpasi ringan untuk mengkaji adanya nyeri atau gravitasi di seluruh area lapang paru. Selanjutnya palpasi untuk mengkaji kesimetrisan ekspansi dada, dengan meletakkan ibu jari kedua tangan di sekitar ketinggian IGA ke-10. Menggeser kedua ibu jari ke arah medial sehingga cukup untuk menimbulkan lipatan kulit yang longgar. Minta pasien untuk menarik nafas dalam, lalu mengamati jarak antara kedua ibu jari tangan saat inspirasi dan ekspirasi. Lalu rasakan kesimetrisannya. Selanjutnya palpasi untuk mengkaji taktil fremitus dengan meletakkan kedua tangan pada dinding torak anterior di kiri dan kanan.
mulai bagian atas, kemudian instruksikan pasien untuk mengucapkan 77. Lalu rasakan vibrasi atau getaran di kedua tangan. Lanjutkan pemeriksaan mengarah ke bawah, kaji getaran menguat atau melemah, dan bandingkan antara kedua sisi. 77. Selanjutnya melakukan perkusi pada bagian anterior dinding dada, dimulai dari area supraclavicular sampai ke arah bawah dengan formasi zigzag dan membandingkan sisi kanan dan kiri. Kaji suara yang dihasilkan normal atau sonor, hipersonor atau redup. Selanjutnya pemeriksaan perkusi, perancakan paru dengan perkusi di ICS-2 linea midclavicular. Dilanjutkan terdengar perpindahan sonor ke redup, kemudian beri tanda, lalu minta pasien untuk menarik nafas dalam, kemudian beri tanda. Ukur tanda pertama dan kedua normalnya 5 cm. Selanjutnya melakukan auskultasi pada dinding dada dengan cara meletakkan diafragma stetoskop dengan kuat pada kulit di atas area interkosta. Minta pasien untuk bernafas secara perlahan dan dalam. Lakukan dengan formasi zigzag dan bandingkan suara sisi kanan dan kiri. Dengarkan suara normal paru-paru adalah vesikuler. Kemudian, kaji apakah ada suara tambahan seperti bronkofesikuler, wheezing, dan ronki. Selanjutnya, melakukan inspeksi posterior dinding dada. Kaji apakah tampak simetris atau tidak, tampak jejaz atau scar, atau adanya massa. Selanjutnya, melakukan palpasi ringan di area dinding dada posterior untuk mengkaji adanya nyeri atau krepitasi di seluruh area lapang paru. Selanjutnya, palpasi untuk mengkaji taktil fremitus dengan meletakkan kedua tangan di dinding torak posterior di kiri dan kanan, mulai bagian atas. Instruksikan pasien untuk mengucapkan 77. Lalu, rasakan vibrasi atau getaran di kedua tangan. Lanjutkan pemeriksaan mengarah ke bawah, kaji getaran, menguat atau melemah, dan bandingkan antara sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, melakukan perkusi pada bagian posterior dinding dada dengan memposisikan pasien dalam keadaan duduk, kepala fleksi ke depan, dan lengan disilangkan ke depan. Lakukan perkusi dengan formasi zigzag, bandingkan sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, melakukan auskultasi pada dinding dada dengan cara meletakkan diafragma stetoskop dengan kuat pada kulit di atas area interkosta. Minta pasien untuk bernafas secara perlahan dan dalam. Lakukan dengan formasi zigzag dan bandingkan suara sisi kanan dan kiri. Dengarkan suara normal paru-paru adalah vesikuler. Kemudian, kaji apakah ada suara tambahan seperti bronkofesikuler, wheezing, dan ronki. Untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Ya, Ini ada keluar nggak selama pemeriksaan tadi? enggak ada sih, Mbak. Oh ya sudah, kalau gitu ini saya rapikan dulu ya. Setelah melakukan pemeriksaan respirasi, lakukan dokumentasi hasil pemeriksaan baik yang normal maupun yang tidak normal. Demikian peragaan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.